Halo semua, selamat datang di Posmakum, podcast bicara hukum. Masih dengan saya Eldi Nurdin. Di podcast kali ini saya akan bicara hukum kaitannya dengan jerat pidana perbuatan nikah siri yang dilakukan laki-laki yang masih terikat perkawinan yang sah. Oke teman-teman, sebelumnya saya berterima kasih buat yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang baru mampir, jangan lupa di subscribe karena di channel ini saya akan bahas banyak hal kaitannya dengan hukum. Harapannya semoga bisa memberikan pencerahan atau value buat teman-teman semua. Nah, saya langsung di topik podcast ini, yaitu soal nikah siri yang dilakukan oleh laki-laki yang masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan lainnya. Ini termasuk nikah siri yang dilakukan perempuan yang masih terikat perkawinan yang sah juga. Tapi saya lebih konsen ke laki-laki yang melakukan nikah siri karena sebagian besar laki-laki yang melakukan perbuatan nikah siri. Kalau perempuan ada sih tapi jarang. Oke, bicara soal nikah siri ini atau perkawinan siri, memang dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hukum positif di Indonesia itu tidak dikenal istilah nikah siri ini. Sehingga dalam podcast ini, perkawinan siri yang saya maksud adalah suatu perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama namun tidak dicatatkan. Maksudnya perkawinan secara agama telah dilakukan secara sah, baik itu menurut agama Islam dengan syarat-syaratnya, antara lain ada saksi, wali, dan ijabnya. Begitu juga menurut agama selain Islam, pemberkatan di gereja dan sebagainya. Intinya prosedur pernikahan secara agama itu telah dilakukan, namun proses pencatatannya tidak dilakukan, baik pencatatan di kantor urusan agama bagi yang perkawinan Islam maupun di kantor pencatatan sipil bagi yang selain agama Islam. Jadi sah secara agama tapi tidak dicatatkan. Itu definisi nikah siri yang saya maksud dalam podcast ini. Nah, kenapa nikah siri atau perkawinan siri ini tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia? Karena itu tadi, perkawinan yang dikenal dalam hukum positif Indonesia adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih jelasnya itu diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan beberapa peraturan mengenai pencatatan perkawinan. Jadi itu perkawinan menurut hukum positif Indonesia, sah menurut agama dan dicatatkan. Sehingga oleh karena perkawinan itu harus dicatatkan, sehingga nikah siri ini dianggap tidak diakui di hadapan negara, tidak memiliki legitimasi. Nah, soal nikah siri ini sebenarnya tidak ada problem hukum yang terlalu besar bila pasangan nikah siri ini tidak terikat perkawinan sah sebelumnya. Baik si laki-laki maupun si perempuan itu tidak memiliki pasangan yang sah. Mereka duda atau perjaka, si perempuan perawan atau janda misalnya, terus mereka melakukan pernikahan siri, pernikahan secara agama tidak dicatatkan. Itu sebenarnya tidak ada permasalahan besar, paling tidak problem hukum administrasi karena pencatatan juga diatur wajib dilakukan, ada batas waktu itu kalau nggak salah 60 hari. Jadi kalau lewat batas waktu pencatatan ada sanksi dendanya. Paling-paling juga kalau terlalu lama tidak dicatatkan, mereka bisa meminta pengesahan pernikahannya melalui isbat di pengadilan agama atau meminta pengesahan perkawinan mereka di pengadilan negeri. Problemnya sebatas itu. Tapi yang jadi masalah bila ternyata salah satu dari pasangan nikah siri ini, baik si laki-laki maupun si perempuan, ternyata masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan lain, dan si pasangan yang sah itu mengadu ke kepolisian. Muncullah hukum pidana di situ. Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan nikah siri ini bila diadukan berpotensi terjerat pasal kejahatan perkawinan dan atau kejahatan perbuatan zina, jadi pidana zina. Jadi ada dua hal yang berpotensi menjerat perbuatan nikah siri ini, yaitu pasal perbuatan zina dan perbuatan kejahatan perkawinan. Nah, di podcast ini saya membatasi pembahasan soal jerat pidana kejahatan perkawinan atas perbuatan nikah siri.
soal potensi jerat pidana perbuatan zina atas perbuatan nikah siri ini tidak akan saya bahas. Nanti akan saya bahas di episode podcast lainnya. Nah, soal kejahatan perkawinan itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 279. Jadi pasal 279 ini ada beberapa ayat. Saya tidak akan uraikan. Intinya teman-teman, pasal 279 KUHP ini mengatur ancaman hukuman paling lama 5 sampai 7 tahun paling lama bagi orang yang mengadakan perkawinan padahal dia tahu perkawinannya atau pasangannya ini terhalang melakukan perkawinan karena masih terikat perkawinan sah lainnya. Intinya sih begitu. Jadi pasal 279 ancamannya 5 sampai 7 tahun paling lama penjara ya. Nah, dalam penerapan pasal 279 terhadap perkawinan siri ini memang dalam praktek masih tidak konsisten, masih belum konsisten. Maksudnya begini, dalam penerapan hukumnya ada penafsiran makna kata perkawinan dalam pasal 279 KUHP tadi menjerat perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan sesuai dengan undang-undang perkawinan. Jadi pasal 279 ini ditafsirkan menjerat perkawinan yang sah. Kalau perkawinan yang siri yang tidak diakui oleh hukum dianggap tidak bisa dijangkau oleh pasal 279 ini. Itu penafsiran yang pertama. Namun ada juga yang menafsirkan makna kata perkawinan dalam pasal 279 KUHP termasuk perkawinan siri yang telah dilakukan sah secara agama. Nah, penafsiran ini juga menekankan soal pembuktian dalam lapangan hukum pidana yang mencari kebenaran material. Maksudnya sepanjang fakta perbuatan pernikahan siri yang sah secara agama itu dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup. Misalnya ada kesaksian pemuka agama yang mengawinkan, surat nikah dari gereja mungkin, atau saksi wali yang menerangkan peristiwa ijab kabul pernikahan siri ini, maka dianggap telah terjadi perkawinan sehingga dapat dijerat dengan pasal 279 KUHP. Jadi disitulah tidak konsistennya penerapan hukum. Kalau ada waktu lebih sebenarnya beberapa putusan bisa dicari tentang perbedaan putusan dalam menerapkan kasus perkawinan siri ini. Jadi ada yang dihukum, ada yang bebas karena dianggap pasal 279 tidak bisa menjangkau perkawinan siri. Tapi ada juga yang menganggap bahwa pernikahan siri termasuk yang dapat dijerat dengan pasal 279 KUHP. Nah, sebenarnya perbedaan penerapan hukum ini kalau dibahas akan sangat panjang. Intinya bagi saya, terhadap perbuatan nikah siri yang dilakukan sah secara agama oleh laki-laki yang masih terikat perkawinan dengan pasangan lain harusnya dapat dijerat dengan pasal 279 KUHP. Karena walaupun pernikahan siri itu tidak memiliki status hukum di hadapan negara, akan tetapi pada dasarnya sifat dari tuntutan pidana adalah mencari kebenaran material tadi. Nah, lebih dari itu sebenarnya, kenapa nikah siri ini harusnya dapat dijerat dengan pasal 279 KUHP? Karena rasa keadilan, ini subjektif saya. Kawin siri ini sangat merugikan anak keturunan, baik yang dari pernikahan siri maupun yang dari perkawinan sah, ya kan? Termasuk merugikan si istri sirinya dan istri sahnya bersamaan. Tak terkecuali akan merugikan si laki-laki itu sendiri. Ya, jadi begitu kesimpulannya. Perbuatan nikah siri yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sebenarnya yang masih terikat perkawinan yang sah adalah kejahatan yang merupakan perbuatan pidana. Pasal 279 KUH pidana. Jadi intinya begitu. Sebenarnya pembahasan hukum mengenai nikah siri ini luas penjabarannya. Saya hanya mencoba membahasnya secara umum dan seringkas mungkin, semoga bisa dipahami teman-teman, khususnya yang awam hukum. Oke. Sekian podcast kali ini. Sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Salam.